warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Muslihatun, NIM 2253A31101. Di sini saya akan mencoba memaparkan terkait tugas akhir mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, di sini hal-hal yang akan saya paparkan yaitu pertama, terkait desain asesmen profil peserta didik. Yang kedua, hasil asesmen profil peserta didik. Yang ketiga, yaitu terkait RPP yang dibuat. Yang keempat, terkait output di lapangan. Yang kelima, hasil yang dipelajari. Yang keenam, tips memahami karakteristik peserta didik. Pertama, terkait desain asesmen profil peserta didik. Desain hasil asesmen yang saya gunakan yaitu menggunakan angket profiling peserta didik yang memuat beberapa aspek diantaranya, yaitu pertama, terkait etnik, kedua, perkembangan fisiologis, ketiga, perkembangan psikologis, yang keempat, perkembangan kognitif, kelima, perkembangan sosioemosional, keenam, perkembangan motorik, ketujuh, kemampuan awal, kedelapan, moral, 9, terkait bahasa, ke-10 terkait gaya belajar, dan yang terakhir yaitu terkait motivasi belajar peserta didik. Adapun tautan pengisian angket yang dapat dilakukan oleh peserta didik dapat melalui link berikut ini. Ini merupakan angket atau form yang kami gunakan untuk mengidentifikasi profil yang peserta didik, yaitu dengan menggunakan Google Form. Di sini terdapat 3 bagian yang diisi oleh siswa. Bagian pertama yaitu terkait identitas peserta didik. Kemudian bagian kedua itu berisi tentang pernyataan etnik, kultur, sosioemosional, minat, dan kemampuan awal. Nah, di sini terdapat beberapa pernyataan yang dapat diisi atau dijawab oleh siswa. Di sini kami menggunakan 2 opsi yaitu ya dan tidak dalam setiap butir pernyataan yang diberikan. Nah, kemudian untuk bagian 3 itu mengenai pernyataan yang mengenai perkembangan fisiologis, perkembangan sosioemosional, gaya belajar, dan perkembangan motorik peserta didik. Nah, ini merupakan pernyataan yang dapat dijawab oleh peserta didik untuk mengidentifikasi profiling peserta didik. Hasil asesmen profil peserta didik yang telah kami lakukan. Nah, berdasarkan profiling peserta didik melalui angket maupun observasi dan wawancara kepada guru, yaitu kami mengidentifikasi yang pertama terkait etnik. Di sini di kelas 8I di SMP Negeri 21 Semarang terdapat 2 etnik peserta didik, yaitu sebanyak 27 peserta didik memiliki etnik Jawa dan sebanyak 2 peserta didik campuran antara Jawa dan Melayu. Kemudian yang kami identifikasi selanjutnya mengenai status sosial. Dari hasil angket yang kami sebarkan kepada peserta didik khususnya pada kelas 8I di SMP Negeri 21 Semarang, hampir seluruh peserta didik memiliki status sosial menengah ke atas. Tetapi ada juga yang berstatus sosial menengah ke bawah. Dari hasil profiling peserta didik terkait perkembangan minat, nah di sini berdasarkan hasil angket diperoleh bahwa minat peserta didik terhadap pelajaran matematika sebesar 53% ke dalam kategori tinggi, sebesar 36 termasuk ke dalam kategori sedang, dan sebesar 11% termasuk ke dalam kategori rendah.
Nah, kemudian yang kami identifikasi selanjutnya yaitu terkait kemampuan awal. Berdasarkan hasil angket diperoleh bahwa kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik saat ini sebesar 21% termasuk ke dalam kategori tinggi, sebesar 31% termasuk ke dalam kategori sedang, dan sisanya yaitu sebesar 48% termasuk ke dalam kategori rendah. Nah, berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa sebagian besar peserta didik tergolong masih memiliki kemampuan awal yang tergolong rendah. Selanjutnya, terkait perkembangan kognitif. Berdasarkan hasil angket diperoleh bahwa perkembangan kognitif peserta didik sebesar 60% termasuk ke dalam kategori tinggi, sebesar 26% termasuk ke dalam kategori sedang, dan sebesar 13% termasuk ke dalam kategori rendah. Dari hasil tersebut diketahui bahwa perkembangan kognitif peserta didik termasuk ke dalam kategori tinggi. Nah, berdasarkan perkembangan sosio-emosional, di sini perkembangan sosio-emosional yang kami kaji itu terkait hubungan peserta didik dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan teman kelasnya. Nah, berdasarkan hasil angket diperoleh bahwa peserta didik sebagian besar sudah memiliki kontrol diri terhadap lingkungan dengan baik, dan tidak ada peserta didik yang tergolong ke dalam sosio-emosional yang rendah. Kemudian, terkait perkembangan psikologis. Berdasarkan hasil angket diperoleh bahwa seluruh peserta didik khususnya di kelas 8I itu memiliki identitas diri yang cukup kuat, perasaan kemandiriannya itu sudah ada, dan memiliki kontrol diri dengan baik. Selanjutnya, terkait perkembangan moral. Berdasarkan hasil angket diperoleh bahwa sebagian besar peserta didik sudah memiliki perkembangan moral dengan kategori sangat baik. Nah, terkait hasil profiling bahasa, berdasarkan hasil angket diperoleh bahwa sebagian besar peserta didik sudah mampu memahami dan menggunakan bahasa dengan sangat baik. Nah, terkait gaya belajar, di sini kami mengidentifikasi gaya belajar dengan 4 jenis, yaitu gaya belajar kinestetik, visual, auditory, dan writing and reading. Nah, berdasarkan hasil angket diperoleh bahwa sebesar 30% peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik, sebesar 32% peserta didik memiliki gaya belajar auditory, sebesar 26% dari peserta didik memiliki gaya belajar visual, dan sebesar 12% peserta didik memiliki gaya belajar reading and reading. Kemudian, hasil motivasi belajar. Berdasarkan hasil angket diperoleh bahwa motivasi belajar siswa sebesar 71% termasuk ke dalam kategori tinggi, sebesar 26% termasuk ke dalam kategori sedang, dan sebesar 3% termasuk ke dalam kategori rendah. Nah, terkait RPP yang dibuat. Nah, ini merupakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP atau biasa disebut lesson plan. Di sini terdapat identitas mata pelajaran. Kemudian terdapat KI. Di sini juga terdapat KD atau kompetensi dasar beserta IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Kemudian terdapat tujuan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian setelah itu terdapat materi ajar atau materi pembelajaran yang akan dipelajari.
Kemudian di sini terdapat metode pembelajaran yang akan digunakan. Di sini juga dicantumkan terkait media, alat, dan sumber pembelajaran yang digunakan. Kemudian setelah itu terdapat kegiatan pembelajaran. Nah, di sini terdapat kegiatan pembelajaran pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, di sini juga terdapat penilaian atau asesmen yang akan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil LPP yang dibuat, output di lapangan yang terjadi dari hasil kegiatan yang saya lakukan pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, hal yang dipelajari yaitu yang pertama, bagaimana menciptakan pembelajaran yang baik dan terarah, yaitu dengan melakukan berbagai persiapan. Nah, tahap persiapan ini meliputi merancang dan menyusun lesson plan atau RPP. Yang kedua, yaitu saya memahami bagaimana betul unsur-unsur yang perlu ada di ketika menyusun lesson plan. Karena dalam kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 21 Semarang, khususnya pada kelas 8 dan 9 itu masih menggunakan kurikulum 13, maka RPP atau lesson plan yang saya gunakan khususnya pada saat mengajar yaitu menggunakan pedoman penulisan RPP dalam kurikulum 2013. Adapun unsur-unsur yang diperlukan ketika menyusun lesson plan yaitu yang pertama identitas mata pelajaran, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator pencapaian kompetensi, yang kelima tujuan pembelajaran, yang keenam materi ajar, yang ketujuh alokasi waktu, yang ke-8 metode pembelajaran, ke-9 kegiatan pembelajaran, yang ke-10 terkait penilaian hasil belajar, dan yang terakhir yaitu sumber belajar. Hal yang dipelajari yang ketiga yaitu bagaimana mengevaluasi pembelajaran dengan baik. Nah, di sini saya melakukan evaluasi pembelajaran yaitu dengan cara yaitu yang pertama melakukan analisis kebutuhan, yang kedua menentukan tujuan penilaian, yang ketiga mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar, yang keempat menyusun kisi-kisi penilaian, yang kelima mengembangkan instrumen penilaian, yang keenam melakukan uji coba dan menganalisis soal, yang ketujuh yaitu merevisi soal. Adapun hal yang dipelajari keempat yaitu bagaimana merefleksikan guna menciptakan pembelajaran yang lebih baik di masa mendatang berdasarkan hasil refleksi peserta didik ataupun dari rekan guru ataupun berdasarkan hasil belajar peserta didik. Nah, kemudian
Tips untuk memahami karakteristik peserta didik. Tips dari saya dalam memahami karakteristik peserta didik yaitu yang pertama, mengamati peserta didik selama proses belajar mengajar. Yang kedua, mengenali jenis temperamen peserta didik. Yang ketiga, mencoba masuk ke dunia peserta didik. Keempat, melakukan pendekatan psikologis. Dan yang terakhir yaitu memahami lingkungan di sekitar peserta didik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.